Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Wijaro Putra dengan NIM 286. Di sini saya akan membahas tentang proyek saya, yaitu tentang aplikasi Netflix. Pada aplikasi Netflix terdapat 5 fitur, yaitu pada fitur yang pertama ada profil pengguna. Fitur ini memungkinkan satu akun memiliki banyak profil untuk penggunaan individu. Dengan profil terpisah, preferensi, daftar tontonan, dan juga rekomendasi dapat dipersonalisasi. Pada subfitur profil pengguna terdapat yang pertama, yaitu membuat profil, yang berfungsi untuk menambahkan profil baru untuk pengguna. Yang kedua, untuk menghapus profil. Yang ketiga ada melihat daftar profil. Kemudian yang keempat ada mengganti nama profil atau update. Pada flowchartnya, pada bagian flowchartnya, di sini dimulai dengan start, kemudian user melakukan inisialisasi daftar profil. Kemudian user masuk ke dalam menu CRUD profil, yaitu ada 5 pilihan. Yang pertama ada tambah, kedua lihat profil, yang ketiga ubah profil, yang keempat hapus profil, dan yang kelima keluar. Dari setiap 5 angka ini, mereka merujuk kepada angka-angka yang ada di bawahnya ini. Seperti input pilihan, jika pilihan 1 maka akan masuk ke dalam input nama profil baru. Kemudian terdapat if else lagi, yaitu apakah profil sudah ada. Jika iya, maka profil sudah ada, kembali ke menu utama. Dan jika tidak, tambah profil, kemudian tampilkan pesan sukses, kemudian kembali ke menu utama. Begitu juga dengan tampilan menu lainnya, jika nomor 2 merujuk ke nomor 2, 3, dan 4. Dan pada menu nomor 5, tampilkan jika nomor 5 dipilih, maka akan masuk ke dalam tampilan pesanan perpisahan keluar dari program, yang menandakan programnya selesai di situ. Berikut ini untuk kodenya. Atau mungkin dijelaskan juga kodenya. Di sini terdapat fungsi untuk create profil, fungsi untuk delete profil, kemudian untuk menampilkan list dari profil, kemudian untuk melakukan update dari profil. Di sini terdapat kode untuk menampilkan menu, yaitu ada 5, tambah, lihat, ubah, hapus, dan juga keluar. Baik, sebentar saya mau charger dulu, ini laptop saya lowbat. Kemudian pada menu Netflix yang kedua terdapat rekomendasi konten. Menu fitur ini berguna untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan aktivitas dan preferensi pengguna. Hal ini penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan nomor 2 ini terdapat beberapa subfitur, diantaranya adalah yang pertama ada genre favorit, berfungsi untuk mengidentifikasi genre yang sering ditonton. Kemudian terdapat rekomendasi berdasarkan genre, yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan genre favorit. Kemudian terdapat penyaringan atau filter film yang sudah ditonton, yang berfungsi untuk menghindari rekomendasi film yang sudah pernah ditonton. Untuk flowchartnya dimulai dengan start. Kemudian di sini terdapat suatu proses, yaitu get top genre, kemudian recommended movies, kemudian melakukan filtering, dan juga mengambil display untuk mendisplay. Kemudian di sini terdapat input, yaitu movie genre, ada action, drama, romance, komedi, sci-fi, dan juga adventure. Kemudian terdapat pilihan, yaitu tambahkan riwayat tontonan, atau lihat genre, rekomendasi, dan juga filter film atau keluar. Pada setiap nomor berikut ini merujuk kepada proses-proses seperti di bawahnya. Seperti nomor 1 terdapat tambah riwayat input, yang berisi judul film, input genre, kemudian tambahkan ke watch history, kemudian tampilkan film, kemudian muncul alert atau notif film berhasil ditambahkan, dan juga proses-proses lainnya, kemudian proses selesai. Berikut ini untuk baris kodenya.
Di sini terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ada get top genre untuk menempatkan genre yang sedang top atau yang sedang trending sekarang. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu recommended movie atau film yang direkomendasikan, yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi film berdasarkan genre favorit. Kemudian ada fungsi atau pure function yang bernama filter watch, yang berfungsi untuk menyaring film yang sudah ditonton. Kemudian terdapat fungsi display movie, yang berfungsi untuk menampilkan daftar film dengan format yang rapi. Berikut ini untuk tampilan menunya. Kemudian di sini terdapat beberapa percabangan. Baik, untuk yang ketiga ada pencarian dan filter. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari dan memfilter konten sesuai preferensi, termasuk aspek transaksi, misalnya pencarian konten yang sudah dibeli. Terdapat subfitur pencarian dan filter, diantaranya yang pertama ada pencarian berdasarkan kata kunci, untuk mencari film berdasarkan nama atau deskripsi. Kemudian terdapat filter berdasarkan genre, yang berfungsi untuk memfilter konten sesuai dengan genre. Kemudian ada filter berdasarkan status pembelian, untuk memastikan pengguna hanya melihat konten yang sudah dibeli. Berikut ini adalah flowchartnya, dimulai dengan start, kemudian movies genre. Di sini terdapat beberapa genre dari filmnya, yaitu action, drama, romance, dan juga komedi. Kemudian muncul pilihan, yaitu yang pertama ada cari film, yang kedua filter film, yang ketiga lihat film, dan yang keempat ada keluar. Dan seperti yang flowchart sebelumnya, semua angka yang di sini merujuk kepada proses-proses yang ada di depannya. Seperti proses pertama adalah cari film. Di sini memanggil fungsi search movie dan juga display movie. Yang kedua, filter genre. Pada proses kedua di sini memanggil fungsi filter by genre dan juga display movie. Yang ketiga, lihat film dibeli. Di sini terdapat filter purchase untuk menampilkan filter yang movie atau film di mana saja yang sudah dibeli, dan juga display movie untuk menampilkan filmnya. Yang keempat, keluar dan terdapat alert atau notif terima kasih, sampai jumpa, kemudian finish atau program selesai. Berikut ini adalah kodenya. Yang pertama ada fungsi search movies. Di sini untuk mencari film berdasarkan kata kunci. Yang kedua ada fungsi filter by genre, yang berfungsi untuk memfilter film-film berdasarkan genre yang ada. Kemudian ada fungsi berikutnya yaitu filter purchase. Di sini filter ini berguna untuk memfilter film yang sudah pernah dibeli agar bisa dipisahkan mana yang sudah dibeli dan mana yang belum. Kemudian ada fungsi display movie. Di sini berfungsi untuk menampilkan daftar film dengan format yang rapi. Kemudian ada fungsi main untuk melakukan pemanggilan titel, movie art, kemudian genre seperti action. Kemudian nomor 4, fitur download. Fitur ini memungkinkan pengguna mengunduh film untuk ditonton offline, berguna saat koneksi internet terbatas. Pada fitur download terdapat subfitur download, yaitu yang pertama memeriksa ruang penyimpanan untuk memastikan ruang penyimpanan cukup untuk mengunduh film. Yang kedua, melakukan pengunduhan film yang berfungsi untuk menambahkan film ke daftar unduhan. Yang ketiga, menghitung sisa penyimpanan yang berguna untuk menampilkan ruang penyimpanan setelah unduhan selesai. Berikut ini adalah alurnya, yang diawali dengan start, kemudian user melakukan download movie atau download filmnya. Di sini terdapat proses apakah user bisa melakukan download, kemudian melakukan download movie, kemudian menampilkan remaining space atau sisa dari space atau sisa dari memori. Kemudian pada proses berikutnya menampilkan movie atau filmnya, judulnya, kemudian nama filmnya, kemudian ukuran filmnya itu berapa, kemudian menampilkan storage space atau sisa ruang penyimpanan. Kemudian di sini terdapat opsi apakah user bisa mendownload. Jika user bisa mendownload, maka akan muncul proses remaining space atau sisa dari penyimpanan. Kemudian muncul seperti alert atau notif storage space, outputnya 3.5. Ini menandakan sisa storage dari user itu hanya 3,5 GB.
kemudian selesai. Jika tidak ada perubahan, maka hanya menampilkan storage space atau menampilkan dari penyimpanan si user kemudian selesai. Berikut ini untuk kodenya. Yang fungsi pertama yaitu ada can download, memeriksa apakah film dapat diunduh berdasarkan ukuran. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu download movie untuk melakukan pengunduhan film yang sudah dipilih. Kemudian yang ketiga ada remaining space yang berfungsi untuk menghitung ruang penyimpanan yang tersisa pada storage user. Kemudian fitur yang kelima adalah fitur subtitle. Pada fitur ini memungkinkan pengguna memilih subtitle sesuai preferensi bahasa. Dari subtitle ini ada beberapa subfitur, diantaranya adalah yang pertama, melihat bahasa subtitle yang tersedia, yang berfungsi untuk menampilkan semua bahasa subtitle yang tersedia untuk film tertentu. Kemudian terdapat memilih subtitle untuk melakukan pemilihan subtitle berdasarkan bahasa yang sudah dipilih. Kemudian ada menambahkan subtitle baru, yang berfungsi untuk menambahkan subtitle baru ke dalam daftar. Proses diawali dengan start, kemudian di sini terdapat kotak yang menandakan prosesnya yaitu available language. Nah, fungsi available language ini berfungsi untuk menampilkan terdapat bahasa apa saja yang tersedia. Kemudian select subtitle untuk melakukan pemilihan subtitle dan add subtitle untuk melakukan penambahan subtitle. Kemudian terdapat language seperti bahasanya itu menggunakan apa. Di sini bahasanya menggunakan Inggris, kemudian filenya itu yang mana, kemudian diikuti dengan format nama filenya. Di sini terdapat proses kumpulkan semua, kemudian harus duplikat. Terdapat percabangan select subtitle. Jika iya, kembalikan jika tidak, returnnya itu none. Kemudian output. Kemudian program selesai dan finish. Berikut ini adalah kodenya. Fungsi yang pertama atau pure function yang pertama adalah available language yang berfungsi untuk mengembalikan daftar bahasa subtitle yang sudah tersedia. Yang fungsi kedua adalah select subtitle untuk memilih subtitle berdasarkan bahasa yang ada. Kemudian ada pure function yang ketiga yaitu add subtitle yang berfungsi untuk menambahkan subtitle baru ke dalam daftar. Di sini terdapat print untuk melakukan output. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.